Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil penyajian materi kami yang berjudul tentang karangan ilmiah, ilmiah populer, dan non-ilmiah. Terima kasih teman-teman anggota kelompok 5 yang sudah bergabung dan teman-teman yang sedang menonton hasil presentasi kami. Adapun saya atas nama Nur Hikmah selaku moderator di sini dan Rizky Afdalina sebagai pemateri ke-1, Syahrul Alaq sebagai pemateri ke-2, dan Muhammad Maulana sebagai pemateri ke-3. Kita masuk ke subpokok bahasan karangan ilmiah yang dibacakan oleh Rizky Afdalina. Kepada beliau dipersilahkan. Karangan ilmiah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fakta dan penilaian, evidensi dan penilaian, dan penalaran. Karangan ilmiah, menurut Brotowijoyo, adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulis yang baik dan benar. Fakta dan penilaian. Fakta dan penilaian dapat dilihat pada contoh-contoh di bawah ini. Seorang anak bercerita kepada ibunya setelah selesai menonton konser AFI, Akademis Fantastis Indosiar, bahwa ia melihat penampilan 12 akademia. Cerita itu merupakan fakta. Bila anak tersebut melanjutkan ceritanya bahwa ke-12 akademi itu tampil dengan sangat memukau, kelanjutan cerita tersebut termaksud penilaian. Evidensi dan penilaian. Evidensi dan penilaian dapat dilihat dari contoh di bawah ini. Seorang ahli purbakala menemukan sebuah guci antik. Dia akan berusaha menemukan fakta-fakta dari guci itu. Menyusun akademis, fakta itu misalnya bentuk guci, ukuran-ukurannya, bahkan materialnya. Akhirnya, dia membuat evidensinya bahwa guci antik itu dibuat pada masa dinasti X di negara X, sekitar ribuan tahun lalu. Lalu dia menarik kesimpulan sebagai penilaian bahwa tahun lalu telah tergolong maju. Penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menghubungkan bukti, fakta atau petunjuk umum. Ada 2 jenis penalaran, induktif dan deduktif. Penalaran induktif adalah suatu yang khusus menuju suatu yang umum. Penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari suatu yang umum atau prinsip, hukum, teori, atau keyakinan menuju hal khusus. Penalaran induktif dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, generalisasi. Proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian gejala atau peristiwa tersebut. Contoh, seorang ibu dapat membedakan atau menyimpulkan arti tangisan bayinya sebagai ungkapan rasa lapar atau haus, sakit, atau tidak nyaman. 2. Analogi adalah proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah kesimpulan. Contoh, para peneliti mengamati berbagai efek dari bermacam bahan melalui eksperimen binatang seperti tikus dan kera, yang dalam beberapa hal memiliki kesamaan karakter anatomis dengan manusia. Ditarik kesimpulan bahwa dengan bahan-bahan uji coba yang ditemukan pada binatang juga akan terjadi pada manusia. Hubungan kausal atau sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Contoh, ketika seorang ibu melihat awan tebal menggantung, dia segera memunguti pakaian yang sedang dia jemur. Tindakan itu terdorong pengalamannya bahwa mendung tebal atau sebab adalah pertanda akan turun hujan atau akibat. Penalaran deduktif dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, silogisme adalah proses penalaran yang dihubungkan 2 proposisi atau pernyataan yang berlainan untuk menurunkan sebuah kesimpulan yang merupakan proposi yang ketiga. Rumus PU atau premis umum, PK premis khusus, S simpulan. Contoh PU, setiap mahasiswa rajin. PK, Nora adalah mahasiswa. S, Nora rajin. 2. Antinem
adalah suatu proses penelaran dengan menghilangkan bagian psikologisme yang dianggap telah dipahami. Contoh PU, semua binatang buas karnivora. PK, harimau binatang buas. S, harimau karnivora. Jenis-jenis karangan ilmiah. Yang pertama, makalah. Karangan ilmiah yang memuat pemikiran tentang satu masalah disebut makalah. Makalah bersifat analisis yang logis, runtut, sistematis, dan objektif. Biasanya makalah dibuat oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas dari dosen. 2. Laporan penelitian. Laporan penelitian umumnya bersifat proses dari hasil-hasil yang diperoleh melalui kegiatan peneliti. Baik makalah maupun laporan, peneliti tetap mengikuti prosedur penulis karya ilmiah suatu konklusi. 3. Skripsi. Mahasiswa dituntut untuk membuat skripsi agar mendapat gelar S1. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat tersebut didukung data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau penelitian di laboratorium, ataupun studi keperpustakaan. Yang ketiga, testis. Mahasiswa S2 dituntut membuat testis mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi orisinilitas harus dampak, yaitu dengan menunjukkan pemikiran yang bebas dan kritis. Penulisan baku dan testis dipertahankan dalam sidang. 4. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3 Ilmu Pendidikan. Disertasi merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam satu disiplin ilmu pendidikan. Selanjutnya, karangan ilmiah populer yang dibacakan oleh Syahrul A. Karangan ilmiah populer ada 3 pengertian. 1. Pengertian. 2. Ciri karya ilmiah. 3. Bentuk karangan ilmiah. Pengertian. Karya tulis ilmiah ini disajikan dalam bentuk bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum dan awam dengan menggunakan bahasa sederhana dan syarat dengan informasi. Ciri-ciri karangan ilmiah populer. Menyajikan fakta pribadi yang disimpulkan subjektif. Pertama, menggunakan bahasa sederhana dengan gaya formal dan populer. 2. Selalu mementingkan diri penulis. 3. Melebih-lebihkan sesuatu. 4. Usulan-usulan bersifat argumentasi dan persuasif. 5. Tidak memuat hipotesis mengingat timbangan cara dan tingkat berpikir masyarakat awam. 6. Penjelasan tentang suatu situasi didramatisasikan melalui suatu cerita. 7. Penulis selalu mengajak perasaan pembacanya seolah-olah mengalami sendiri yang ditulisnya. Bentuk-bentuk karangan ilmiah populer. Karangan ilmiah populer berbentuk artikel, editorial, opini, tips, dan resensi buku. Contoh, resensi buku adalah kombinasi antara uraian, ringkasan, dan kritik objektif terhadap suatu buku. Klarifikasi pembuatan resensi buku ilmiah yaitu ringkasan, deskripsi, kritik, apresiasi, dan praduga. Klarifikasi pembuatan resensi non-ilmiah seperti puisi dan novel yaitu ringkasan, deskripsi, kritik, dan apresiasi. Selanjutnya, materi karangan non-ilmiah yang dibacakan oleh Muhammad Maulana. Persilahkan. Karangan non-ilmiah terbagi atas 3 pokok-bahasan. Pengertian karya non-ilmiah, ciri karya non-ilmiah, dan bentuk karangan non-ilmiah. Non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi dan tidak melalui suatu prosedur penelitian. Selain itu, karangan non-ilmiah sangat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan bahasa yang populer atau biasa digunakan, tidak formal. Ciri-ciri karya tulis non-ilmiah. 1. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. 2. Fakta yang disimpulkan subjektif. 3. Gaya bahasa konotatif dan populer. 4. Tidak memuat hipotesis. 5. Penyajian dibarengi dengan sejarah bersifat imajinatif. 6. Situasi didramatisir. 7. Bersifat persuasif tanpa dukungan bukti.
bentuk-bentuk karangan non-ilmiah, Jadi Sabtu sore dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Saya minggu pagi sudah Terima di Kampung kasih. Benteng. Itulah tadi Dua penyampaian eskavator materi dari kami. Pemkot sudah di ujung Kampung Benteng. Saya ucapkan Di video ini. saya ucapkan Tetapi terima kasih. bahwa untuk bisa Assalamualaikum memastikan warahmatullahi bahwa wabarakatuh. eskavator itu tidak ambles, itu kan menjadi